Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Frater Septian Kurniawan SJ bersama Romo Lucianus Suharjanto SJ hadir di hadapan para sahabat semua pada Oase Rohani Katolik pada hari Sabtu 30 Januari 2021, pekan biasa yang ketiga, untuk bersama-sama merenungkan Sabda Allah. Salam jumpa. Sekarang marilah kita memulai pertemuan kita dengan berdoa. Kita siapkan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, pandanglah kami yang ingin mendengarkan kehendak-Mu melalui kata-kata kitab suci. Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci, mengajar dan menasihati kami, serta menyatakan kehendak-Mu melalui tulisan mereka. Semoga suara Roh Kudus ini kami dengar kembali ketika kata-kata kitab suci kami dengarkan dan kami percakapkan. Bantulah kami untuk siap menanggapi dengan jujur dan setia setiap kali suatu ajaran dan ajakan menyentuh hati kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat rohani yang terkasih, sekarang marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini, hari Sabtu 30 Januari 2021, pekan biasa yang ketiga. Pembacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 11, ayat 1-2, dilanjutkan ayat 8 sampai ayat 19. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau pasir di tepi laut yang tak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka masih cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sana. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi.
Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah menanggapi sabda Tuhan dengan mendaraskan mazmur dengan refren. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menembuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga diutuslah anak-Nya di antara kita. Haleluya. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Brother, kita mempunyai dua bacaan yang menarik. Ya, Nah, menurut Brother, ayat mana dari bacaan yang diperdengarkan tadi yang sebaiknya kita percakapkan? saya sebenarnya tertarik dari bacaan Injil kita hari ini. Saya tertarik pada ayat, "Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.'" Mendengar ayat itu, saya spontan teringat pada mandat yang diberikan dalam perjanjian lama. Kuasailah bumi. Ya. Dan Yesus menguasai angin dan danau. Tetapi memang interpretasi atas mandat menguasai bumi itu berkembang dari waktu ke waktu. Dan gereja selalu menata ulang pikirannya mengenai apa yang dimaksud dengan menguasai bumi. Interpretasi terakhir mengenai hal tersebut bisa kita baca dari tulisan-tulisan Paus Fransiskus yang bisa disarikan sebagai menciptakan tatanan perekonomian yang adil dan ramah lingkungan. Tetapi ada satu poin yang nanti akan kita bahas lebih dalam mengenai yang dimaksud dengan tatanan yang adil dan ramah lingkungan itu. Wah, menarik sekali itu Romo ya. Lah, tapi apakah yang dimaksud dari ayat ini Romo? Menghardik angin dan meminta agar danau itu diam dan tenang. Apakah Yesus sudah memperlihatkan bahwa ia telah menguasai bumi? Paus Fransiskus menyatakan dalam Laudato Si bahwa yang terjadi pada lingkungan kita, revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi teknologi informasi, merupakan bentuk mutakhir, pikiran dan kehendak manusia. Artinya, yang terjadi pada alam selalu berurusan dengan kepentingan-kepentingan manusia. Kalau terjadi pembangunan yang menyejahterakan, seperti itu jugalah bentuk pikiran dan kehendak kita manusia. Nah, sebaliknya, kalau terjadi kerusakan, eksploitasi alam, ketidakimbangan distribusi pembangunan, pikiran dan kehendak manusia jugalah yang menjadi sumbernya. Dengan kata lain, kalau kita berbicara atau merefleksikan kejadian-kejadian mengenai alam, kita sebenarnya sedang merefleksikan diri kita. Dan ini yang akan disasar oleh Markus melalui cerita mengenai mukjizat. Yesus menenangkan danau dan menghardik angin itu. Kalau demikian berarti menurut saya ayat yang menceritakan bahwa Yesus menghardik angin dan menenangkan danau itu perlu dipahami dengan merujuk pada ayat yang sebelumnya, yaitu kata-kata para murid kepada Yesus. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat ini menghubungkan peristiwa alam, yakni meredanya angin sakal dan pengalaman manusia. Gitu. Saya setuju sekali dengan insight dari brother ini. Yesus menghardik angin dan menenangkan danau untuk membantu para murid menghadapi dua hal. Yaitu pengalaman bahwa orang lain tidak peduli
dan pengalaman ketakutan bahwa mereka akan binasa. Oleh karena itu yang mereka ungkapkan kepada gurunya adalah, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Para murid mengalami orang lain tidak peduli ketika perahu mereka kemasukan air terus-menerus akibat topan dan ombak. Mereka ini, para murid ini, bukan orang yang tidak tahu apa itu topan, apa itu air, dan perilakunya. Mereka orang yang sangat tahu mengenai bagaimana bisa selamat kalau terjadi topan seperti itu. Tapi dalam kehandalannya yang seperti itu, dalam kalkulasi mereka itu yakin pasti binasa. Aneh, Romo. Aneh karena meskipun bisa mengandalkan kemampuan bernelayan yang pasti sudah terasah, mereka masih sempat-sempatnya berpikir dan mengatakan kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Disinilah titiknya. Injil Markus memang luar biasa dalam menyelami batin manusia. Selalu ada hal tersembunyi dalam diri manusia yang disingkapkan secara baru oleh Markus. Nah, dalam bacaan atau cerita yang disampaikan oleh Markus tadi, dia memperlihatkan bahwa sepenuh, sekaya, sepintar, secanggih, sereligius apapun manusia, selalu tersisa suatu ruang hampa, ruang haus, ruang harapan, suatu ruang mimpi yang menganga, menginginkan agar diisi oleh Allah. Nah, ruang hampa dalam diri manusia itu nampaknya memang sensitif. Yang kalau diserang oleh badai, topan, kekhawatiran, dan tidak segera diisi dengan suatu kepercayaan, akan segera terisi oleh rasa lain, yaitu rasa bahwa Allah tidak peduli, dan rasa bahwa mereka akan segera binasa. Yesus juga mengalami hal yang sedemikian ini. Kita ingat bagaimana dia di Taman Getsemani, dan ketika tergantung disalib di Golgota, doanya, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini pengalaman sama seperti yang dialami oleh para murid di tengah danau ini. Wah, saya jadi merasa bahwa Injil Markus ini merupakan sebuah Injil bagi pendidikan iman kita, Romo. Dengan memperlihatkan struktur batin manusia yang seperti yang telah Romo jelaskan tadi, Markus memperlihatkan lahan yang tersedia pada diri manusia yang selalu siap untuk ditaburi benih iman. Lahan itulah yang dibuka atau dibeberkan oleh Markus kepada para pendengar Injilnya. Agar semua yang mendengar Injilnya itu kemudian merasakan panggilan dalam diri mereka. Panggilan Yesus untuk setiap murid adalah membangun kepercayaan. Bangun kepercayaan. Dan buah dari kepercayaan adalah cinta kasih. Ada ungkapan dari Pater Pedro Arrupe yang sangat indah. Bertumbuhlah dalam kasih. Fall in love. Fall in love. Di mana hatimu, di situ angan-anganmu. Kasih itulah yang menentukan alasan bangunmu di pagi hari. Apa yang kau lakukan di sore hari, bagaimana mengisi hari-hari senggangmu. Apa yang kau baca, menentukan siapa-siapa yang ingin kau kenal, yang akan membantumu atau membuatmu ternyuh, yang akan mengisi hatimu dengan kagum dan syukur.
Isilah angan-anganmu dengan kasih. Pedro Arupe mengatakan, stay in love, and it will decide everything. Dan itulah buah dari kepercayaan yang dibangun dalam diri setiap murid Kristus, tumbuh di dalam kasih. Wah, menarik sekali Romo, dari kepercayaan kemudian menjadi cinta. Wah, terima kasih sekali Romo. Nah, sahabat-sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita bersama-sama memohon persahabatan dalam iman. Mari kita hening sejenak dan kita mohon kepada Tuhan. Yesus, sahabat kami, dari mula Engkau mengundang orang-orang sederhana untuk datang ke tempat Engkau berada, di danau berbadai topan, di bukit-bukit tempat Engkau mengajarkan iman, harapan, dan kasih. Ketika orang-orang sederhana ini datang, Engkau menyambutnya dengan gembira. Kehadiranmu mengesankan, kata-katamu mengagumkan. Siapakah kami ini, sehingga Kau ajak untuk bergabung denganmu? Kau ajari kami percaya dengan menyaksikan Engkau meredakan topan dan menenangkan danau. Jadikan kami sahabat-sahabat-Mu, mampukan kami bekerja sama dengan sahabat-sahabat-Mu lainnya. Amin. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita melanjutkan percakapan kita bersama Romo. Romo, saya ingin bertanya lebih lanjut mempercakapkan pandangan bahwa dengan menenangkan danau, Yesus memberi jalan bagi para murid untuk tumbuh dalam kepercayaan. Di dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa karena kepercayaannya, Abraham meninggalkan negerinya, mendapatkan keturunan, dan melaksanakan dengan setia ujian yang terberat, yaitu mengorbankan Ishak. Nah, menurut Romo, bagaimanakah beriman pada masa pandemi saat ini? Pada masa pandemi, kedua sumber rasa takut yang diceritakan Markus dialami oleh para murid, yaitu rasa bahwa Allah tidak peduli dan rasa bahwa kita akan segera binasa, sangat relevan. Bahkan dua perasaan itu kita alami bersamaan. Beberapa dari antara kita mengalami atau tahu bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya mengakibatkan kebinasaan, tetapi bahwa kebinasaan itu disertai dengan kesendirian. Keterbatasan teknologi kita menyebabkan bahwa saudara kita yang terkena virus SARS-CoV-19 ini harus sendirian menghadapi sakitnya. Demikian juga keluarga dan sahabat-sahabatnya tidak bisa menemani. Sahabat-sahabat hanya bisa melihat dari kejauhan orang yang dicintainya itu bergulat. Beberapa bergulat sampai meninggalnya. Rasanya hal itu seperti murid-murid yang hanya bisa memandang dari kejauhan Yesus yang tergantung di puncak salib.
bukan karena sahabat-sahabat ini tidak peduli. Saudara dan sahabat peduli, tetapi tidak bisa mengungkapkan kepedulian itu dengan leluasa. Justru kepedulian yang tidak bisa terungkapkan dengan leluasa seperti inilah yang membuat kita sekarang terkenai tragis dan teror. Suatu jenis rasa takut yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Ya, benar Romo. Situasi takut para murid ini sepertinya adalah lahan tumbuhnya kepercayaan seperti yang dimiliki Abraham. Nah, dalam percakapan kita saat ini, kalau dirumuskan menjadi 3 poin, seperti apa Romo? Saya akan merumuskan 3 poin dari apa yang bisa kita pelajari dari Markus dan surat kepada orang Ibrani. Yang pertama, kita tahu bahwa menghadapi pandemi, kita tidak bisa sendirian. Kita perlu membangun kepercayaan. Ya, pertama percaya kepada pemerintah. Lalu percaya kepada protokol kesehatan yang kita tahu. Percaya kepada tim medis. Nampaknya ini sederhana. Dan tidak ada urusan dengan iman. Tapi ini adalah ekspresi iman kita pada zaman ini. Mengalami pandemi, perasaan kita itu sama seperti para murid. Mungkin seperti Abraham juga. Dalam hati kecil kita bertanya, apakah Tuhan peduli? Apakah aku masih ada di hati orang? Sementara kita masing-masing bertahan untuk tetap hidup. Atau apakah kita akan binasa juga? Poin yang kedua, mari kita ambil contoh Paus Fransiskus yang dalam keterbatasan pada saat pandemi ini tetap melakukan yang dia bisa. Dia berkata, saya berdoa setiap hari, membawa umat Allah dalam pikiran dan hati saya. Dan saya merayakan Ekaristi setiap hari, agar bisa diikuti oleh banyak orang yang tidak bisa ke gereja. Sebagai cara saya menemani umat Allah ini, terutama yang mengalami sakit karena pandemi. Nah, kita memang sama-sama berada di perahu yang mulai dipenuhi air. Dengan kesederhanaan dan kebodohan iman yang dimiliki oleh para murid, mari kita pergi ke buritan dan membangunkan Allah. Tuhan, kita binasa. Tetapi di hati kecil kita juga berkata, ajari aku untuk percaya. Karena Dia tidak hanya memperhatikan yang berhasil kita suarakan, Dia adalah pemerhati ulung juga kata-kata yang tak pernah bisa kita ucapkan yang ada di hati kecil kita. Dan akhirnya, poin yang ketiga, mari kita mempergunakan ingatan. Para murid dalam versi Injil Markus gagal untuk percaya tidak hanya ketika diterjang angin sakal di danau.
Mereka juga gagal mengikuti perjalanan Yesus sampai Golgota. Tetapi kita tahu bahwa pesan Injil yang dipercayakan kepada mereka akhirnya sampai kepada kita. Berarti di dalam kegagalannya, di dalam kekalahannya, mereka telah menyingsingkan lengan dan bangkit. Mereka telah kehilangan semuanya dan kemudian berjalan ke Emmaus. Dan saat itu, di hadapan mereka tersisa 2 jalan. Tinggal di sana, menangis dan mengakhiri hidupnya, atau menghidupkan kepercayaan yang telah bertunas ketika mereka melihat Yesus menghardik angin dan menenangkan danau. Lalu bergegas kembali ke Nazaret mengerjakan pewartaan. Menarik sekali Romo, 3 poin yang telah disebutkan tadi ya. Pertama, mengenai kepercayaan, menumbuhkan kepercayaan dengan percaya pada protokol dan lain sebagainya. Yang kedua, seperti Paus Fransiskus tadi, kita melakukan apa yang kita bisa. Dan yang ketiga, kita mengingat-ingat lagi, menumbuhkan kepercayaan kembali yang telah tadi dicontohkan oleh Romo lewat para murid tadi. Nah, menarik. Terima kasih sekali Romo. Sama-sama, brother. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah percakapan kita pada hari ini. Untuk menutupnya, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka. Hadap pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormat